punya rambut, ada yang awalnya punya mulai hilang. Nah, tempat awal tumbuh rambut atau yang nggak punya rambut, biasanya kalau orang punya rambut batasannya dari mana? Dari tempat itu, ya dari situ patokannya. Kemudian watahta akhir lahyan, sampai di bawah lahyan, rahangnya, di bawah rahang. Adapun lebarnya ma baina watanai udhunain, di antara dua watan udhun. Ini bagian telinga seperti daging tubuh ini yang bersisa sedikit, namanya watanul udhun. Antara ini dan ini adalah lebarnya wajah. Nah, semua yang berada di area ini wajib terbasuh oleh air wudhu. Semua yang ada di area tersebut. Untuk pelipis, kata ulama, detailnya, kalau seandainya kita ada benang, taruh benang di area telinga yang paling atas, kemudian ditarik sampai ke arah atas. Bagian yang masuk ke area wajah itu wajib terbasuh, itu di area wajah. Yang nggak masuk sebelah sananya itu masuk area kepala. Dan kita masih di dalam membasuh wajah. Baik. Jadi semuanya itu harus wajib terbasuh tanpa terkecuali yang membasuh wajahnya. Ulama, semua yang ada di area wajah termasuk rambut itu harus terbasuh secara zahir dan batin. Mau lebat dia, mau dia enggak lebat, kecuali janggut. Ini namanya janggut kalau di sini. Kalau dalam bahasa Arabnya itu ini aridan, kalau ini jambang, kalau ini lehya. Kalau jambang dan janggutnya laki-laki, kalau seandainya tebal, yang wajib dibasuh cuma di depannya aja, di dalam nggak wajib. Kalau nggak tebal, wajib dibasuh keseluruhan. Apa ukuran tebal nggak tebal? Kalau orang ngobrol dalam batas yang normal, itu tidak terlihat dagingnya, warna dagingnya itu nggak terlihat, itu berarti tebal. Kalau masih terlihat tipis. Jadi tebal itu bukan diartikan panjang ya, rapatnya sama panjangnya nggak terlihat. Nah, itu boleh. Ini kalau laki-laki. Kalau ada yang perempuan, dia ada kelainannya, dia tebal, yang malah dipelihara. Ini kan perempuan nggak dipelihara. Sepanjang apapun dia wajib basuh semuanya, yang di atasnya sampai di bawahnya sampai di kulit. Karena min haqqiyah tuzal, harusnya perempuan itu dihilangkan janggutnya, kumisnya, nggak dipelihara. Kalau laki-laki kan. Nah, semua yang ada di area wajah ini wajib terbasuh dengan air. Wajib terbasuh dengan air. Jadi secara spesifik tadi, kalau kita berikan batasan dari tempat tumbuhnya rambut turun ke pelipis sampai ke area telinga, sampai ke rahang dan tulang rahang ini yang langsung berbatasan dengan wajah, di tengah-tengahnya, ya, sampai di tengah-tengahnya sekelilingan, kembali ke telinga, sampai ke pelipis lagi, naik ke atas sampai ke kepala. Itu semua wajib dibasuh. Dan dari tempat batas awal, ya, ada yang nggak tumbuh sama sekali, ada yang sudah mulai hilang ya. Cuma tetap dari batas awal, fokus sampai ke belakang, sampai batas awal. Kemudian ada istilah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib, sesuatu yang wajib itu enggak sempurna tanpanya maka hukumnya wajib. Begini ya. Jadi bagian tengah-tengah ini harus kena secara menyeluruh. Nah, kata ulama, kita nggak yakin kena secara menyeluruh kecuali kita lebihkan basuhan dalam membasuh wajah itu sedikit di seluruh area wajah, di keseluruhan dari atas sampai kiri kanan semuanya.
Jadi harus dilebihkan sedikit. Sesuatu yang kewajiban itu tak sempurna tanpanya, maka hukumnya wajib. Jadi kalau batasannya pas di tengah-tengah yang kita batasi tadi, dilebihkan sedikit wajib gak? Wajib. Kenapa? Upaya di dalam pelaksanaan wudu yang sempurna. Tapi gak mungkin kita kasih batasan kayak gini dan kita lihat cermin setiap wudu, nggak ada kewajiban. Cuman supaya benar-benar sempurna, wajib kita lebihkan basuhan. Wajib kita lebihkan sedikit. Ntar bakal dijelaskan ya, di dalam syarat sah wudu dan mandi wajib ada perbedaan antara basuhan dan usapan. Yang mengusap itu kepala aja. Kalau yang lain itu wajib dibasuh. Makna basuh itu airnya itu harus mengalir. Jadi memang harus air yang datang, bukan sekedar basah. Kalau basah itu orang kadang lagi sakit dilap pakai lap basah ya. Nah kalau wudu model kayak gitu gak sah. Jadi kalau ada yang sakit keluarga kita, wudunya dilap pakai lap basah. Kalau mau mandikan oke. Wudu gak sah wudu. Harus diteteskan air. Harus airnya wajahnya, tangannya, kakinya. Kalau kepala ya cuma bisa. Itu keliru ya. Oh dia nggak bisa kayak gitu, susah karena sakit. Ada alternatif lain, tayamum namanya. Gampang, cuma wajah dan tangan aja, nggak sulit. Jangan buat toharanya itu enggak, akhirnya sholatnya tidak sah. Ya. Makanya kalau ada orang mau wudu pakai es batu, bisa nggak? Itu maknanya masak mengusap aja. Kecuali dicairkan, diteteskan sedikit demi sedikit. Cuman arti airnya mengalir itu nggak mesti kayak selang ditaruh di wajah gitu. Harus banyak airnya enggak. Jadi satu petak kita taruh di wajah, kemudian kita putarkan keseluruhannya, kita ratakan dengan air yang masih sedikit mengalir di sini, itu cukup. Jadi mengalirnya nggak harus deras, nggak harus banyak. Karena Nabi berwudu cuman satu raupan tangan secara sempurna itu aja airnya sedikit-sedikit dialir. Jadi harus mengalir, bukan yang kita bayangkan harus mengalir seperti dari keran yang begitu banyak kan mesti. Jadi satu raupan tangan kita taruh di wajah, selagi tangan itu nggak kita lepas dari awal kita meletakkannya di wajah, maka airnya hukumnya masih suci dan mensucikan. Kalau kita sudah lepas, kita mau taruh lagi, namanya musta'mal. Dan air kemarin ya, di pembahasan air sudah kita jelaskan. Jadi ditaruh di sini, semua dibasuh. Jadi mengambil air, dibasuhkan ke wajah, diputarkan keseluruhan. Kan kata ulama yang perlu diperhatikan di antara sisi-sisi mata, utamanya ketika bangun tidur. Karena salah satu syarat sah wudu sama syarat sah mandi wajib sama, tidak boleh didapati di area wudu sesuatu yang bisa mencegah air masuk ke permukaannya, baik kulit ataupun yang lain. Nah air itu tempatnya mana Pak Irwan? Kalau nggak ada kotoran di sini, kita begini, ya insya Allah masuk semua permukaan wajah. Cuman kalau ada kotoran, air itu tercegah dengan kotoran tersebut, menyebabkan wudunya tidak sah. Jadi caranya, sebelum wudu, sebelum mandi wajib, biasakan bersihkan dulu kotoran yang ada di mata. Satu. Yang kedua, ketika proses wudunya, biasakan ketika wudu masuk wajah, area mata itu bersihkan. Ada proses itu. Afdolnya dari atas. Ini
kan yang wajib di sini dilebihkan sedikit, masukkan ke sini. Sampai di sini dilebihkan sedikit, kan wajibnya cuma sampai sini, dilebihkan sampai ke belakang sedikit, sampai ke seluruh bagian rahang, bagian bawahnya, begitu. Jadi nggak mesti di tangan kita itu ada air yang terus-terusan mengalir di setiap basuhan, nggak mesti. Jadi namanya kita ngambil air begini, kita taruh ke wajah, dominannya semua air itu udah turun semua, udah jatuh. Apa yang ada di wajah itulah yang kita putarkan kembali, dan itu tidak terkategori mengusap, terkategori tetap membasuh. Itulah praktek membasuh. Jadi membasuh itu nggak mesti harus usaha mengalir, nggak mesti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita baca di zamannya Nabi, nggak ada hal seperti itu. Baik, jadi itu ya proses membasuh wajah. Semua yang area wajah, kedua alis mata, bulu mata, yang punya kumisnya harus kena semuanya. Jadi nggak ada yang terlihat kering. Itu juga yang di bawah, bibir bawah ini namanya anfaqah. Yang ada sibalan sebagian, yang ada janggut, yang tidak. Jadi janggut bukan sekedar panjang, akan tetapi rapat. Kalau panjang dan rapat sehingga nggak terkulitnya, itu cuma wajib membasuh depannya. Di area dalamnya disunahkan diambil air di selatan lagi. Cuman kalau enggak, ya kebanyakan Indonesia walaupun panjang dia nggak rapat jadi. Atau memang panjang rapat, cuma dia potong pendek, jadi kelihatan. Nah itu wajib dibasuh ya, dibasuh. Harus kena semua. Baik. Ini di dalam membasuh wajah. Selanjutnya, wathani ghuslu jami'il yadain ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan berbarengan dengan kedua sikutnya. Jadi tangan itu memang dijelaskan di dalam Al-Quran itu detail ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian sampai siku. Jadi tangan itu dari ujung jari tangan sampai siku. Kaidah yang kita sebutkan tadi, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib, itu datang di setiap furudul wudu, keutamaan. Sesuatu yang hal wajib itu tidak sah tanpanya, maka hukumnya wajib, atau tidak sempurna tanpanya, maka hukumnya wajib. Jadi sikut begini, sikut kan ini batasannya rasi. Cuman yang diminta di tengah-tengah sikut atau keseluruhan itu terbasuh dengan sempurna. Maka kita tidak akan benar-benar yakin kecuali kita memanjangkan basuhan sampai ke atas sikut. Makanya kata ulama, melebihkan basuhan sampai ke atas sikut, yang itu menandakan sikut terbasuh keseluruhan, hukumnya wajib. Makanya orang yang wudu sikutnya masih tertutup bakal ditertawai, dan ini pastinya tidak sah. Mau laki-laki mau perempuan, kalau perempuan kan memang wajib menutup tangannya kena aurat. Nah, ketika wudu, perhatikan kalau ada orang wudu sikutnya masih tertutup, dia kan nggak mungkin membasahi bajunya ya. Kalau cuma sampai segini, berarti dia bakal membasuh sampai di bawah ini, pastikan wudunya tidak sah. Dan ini nggak ada silang pendapat, karena langsung di dalam Al-Quran disebutkan sampai sikut, dan sikut itu nggak ada makna kedua aja, cuma maknanya cuma satu ya, sampai sini. Dan sikut itu kalau dia sampai di tengah-tengah sikut seperti ini kan harus dilebihkan. Bajunya lebih digulung lagi
susah wudhunya. Mau laki-laki mau perempuan. Kalau wudhu sampai sini entar, sampai ke atas sini. Itu kan betul aja kalau kayak gitu. Sempurna aja. Kalau di aja udah dapat pahala. Ntar di pembahasan sunnah wudhu. Baik. Ini ya. Semua yang ada di area wajib ini wajib terbasuh dengan air. Gak ada penghalang. Termasuk sesuatu yang berbau kuku. Kemarin kita udah jelasin, memotong kuku itu hukumnya sunnah. Kalau sudah banyak gak dipotong hukumnya makruh. Sebagian ulama menambahkan sampai 40 hari gak dipotong wasyaddal karah, kemakruhannya semakin menguat, semakin makruh. Baik. Nah kalau kukunya pendek ini gak ada problem di sini. Cuman kalau kukunya panjang terdapat sesuatu kotoran, ini mencegah kesahan wudu, mencegah sahnya wudu. Kita kan simpan air itu menempatnya bawah. Kalau nggak ada kotoran dia masuk saja. Cuman kalau ada kotoran, ini nggak sah orang yang wudu tanpa dibersihkan dulu berada di bawah kuku tangannya, jadi dibersihkan. Baik itu berasal dari keringat dan debu ataupun hal yang lain. Cuman Al-Imam Al-Ghazali kasih kompensasi keringanan. Gak apa-apa katanya, kalau berasal dari debu, berasal dari keringat gak apa-apa, gak dihilangkan. Apalagi debu dan keringat yang sudah mendaging. Ada orang daginya saking gak pernah dibersihkan akhirnya udah menyatu dengan daging. Nah itu gak apa-apa, basuh aja. Cuman kalau yang dari yang lain, ya Pak, mau wudu di sela-sela kukunya ini ada bekas ada bekas kangkung, ada bekas nasi, kadang cabai yang banyak bekas ini makanan. Itu dipastikan nggak sah. Kalau ini nggak ada pendapat, tidak sah. Makanya kan makruh memanjakan kuku tanpa ada hajat, dibersihkan. Nah semua yang di area di sini wajib karena harus wajib dibasuh. Seandainya ada jari tambahan, sebagian jari itu berada di area wajib, maka juga wajib untuk dibasuh ketika wudu. Semua rambutnya dan semua yang ada penghalang di sini harus dilepas. Kalau seandainya orang mempunyai cincin yang begitu rekat, saking sempitnya air nggak bisa masuk di bawah. Untuk kulit di bawah cincin tersebut harus dibuka, nggak boleh. Kalau dia nggak begitu sempit, cukup digoyang-goyangkan aja, cuman afdolnya dibuka. Cuma lebih baik dibuka. Dan semua harus terbasuh. Lagi-lagi, nggak mesti harus pakai media gayung, nggak mesti pakai media gayung, pakai tangan aja boleh. Yang wudu pakai tangan cuma begini aja. Yang penting airnya itu mengalir, walaupun sedikit cukup diratakan dengan tangan. Yang kemarin kita pernah katakan air segini ini lebih dari cukup untuk berwudu dengan wajib dan sunnah. Karena di zaman Nabi orang nggak punya, ya kamar mandi paling toilet nggak punya, dan air itu terbatas. Mana ada tempayan yang besar di zaman Nabi, simpanan air. Di sana untuk wudunya, untuk masaknya, untuk yang lain. Jadi ketika berwudu menggunakan air sesedikit mungkin. Caranya cuma ngambil air itu pakai tangan. Afdalnya mau pakai tangan. Langsung kan. Di sini air yang tangan ini lah yang dibasuhkan kan ke tangan ini. Kemudian baru diratakan dengan kedua tangan. Jadi tidak terkategori mengusap karena memang ada gumpalan air. Ada air yang diambil dari awal. Air yang dari awal itu telah diratakan. Syaratnya tangan tadi nggak diangkat, ditaruh lagi, yang menyebabkan air mustamak itu aja. Cukup ini cukup. Hal ini butuh sekali-sekali untuk tidak air yang banyak. Harusnya setiap kali sebenarnya. Pun air sendiri di rumah sendiri.
Air melebihi batas kebutuhan berwudu hukum makruh karena terkategori mubadzir. Jadi biasa supaya apa? Supaya ketika melakukan perjalanan, kadang melakukan perjalanan sehingga di masjid nggak ada air, ada air gitu, tayamum aja lah sholat pakai itu. Padahal di masjidnya air mineral, air kategori suci dan suci, terkategori air suci. Dan air yang sendiri aja cukup untuk berwudu. Dan air ini juga boleh untuk istinja. Kalau kamar mandi nggak ada air untuk tahu, boleh nggak pakai hak makruh. Itu untuk air minum ya. Air ulama nggak haram, cuman ya memang bagian makruh mengatakan istinja pakai air zam-zam. Cuman wudu sah nggak sah. Kalau wudhunya jangan menggunakan air zam-zam, pakai air yang lain. Jadi ini wajib ya. Dari ujung kuku sampai ke sikut semuanya itu harus rata terkena air. Nggak boleh ada penghalang di area wajib. Yang ketiga, wa thalithuha ghuslu jami'il yadain ma'al mirfaqain. Ini yang ketiga tadi ya. Yang keempat, wa rabi'uha mashu ba'dil ra's wa in qal sawa'un kana min al-bab aw min asy-sya'r alladhi la yakhruj bil mad min jihati nuzulihi an hadd ar-ra's aw ba'di sya'rihi. Yang keempat ini mengusap. Mengusap itu kata ulama artinya usulul balal, kena basah aja. Kalau ngusap ini nggak mesti pakai tangan, nggak mesti. Jadi ada handuk kita basahin, kita taruh ke kepala, kena rambut kita, kena kulit kepala gitu. Nggak mesti dari tangan. Bahkan kita pakai peci. Ya peci inilah yang peci yang bolong-bolong. Kita ambil air, taruh ke peci, basah, agak ke rambut basah juga. Jangan peci lah kalau perempuan pakai jilbab. Untuk rambutnya, dia nggak buka rambutnya, taruh di atas jilbabnya, basah, kena ke rambutnya cukup. Karena pilihannya rambut atau kulit kepala. Cuma rambut yang berada di area kepala. Rambut yang berada di area kepala. Kalau perempuan rambutnya panjang, dia ketika mengusap atau laki-laki lah mengusap kepala, dia mengusap rambut yang panjang yang paling bawah juga sih, karena itu keluar dari area wajah. Jadi pilihannya kulit kepala. Nah, kepala lagi. Ini mana? Batasannya simpelnya yang tumbuh rambut aja. Kulit yang tumbuh rambut. Atau ya, kalau nggak ada lagi yang dulunya tumbuh rambut. Atau kalau dari awal memang nggak punya rambut, yang biasanya orang tumbuh rambut areanya mana? Situ itulah kepala. Artinya kalau membasuh kepala di sini, di kening, di dahi, ini kan masuk area wajah. Kemarin wajah bukan kepala, tadi wajah bukan kepala, kepala bukan wajah, beda. Jadi ketika membasuh wajah, semua area wajah wajib dibasuh. Dilebihkan sedikit masuk area kepala nggak apa-apa. Bahkan wajib dilebihkan sedikit, lebihkan banyak nggak wajib. Ketika mengusap kepala atau rambut harus yang kepala ini. Kulit kepala mana batasnya? Kalau rambut harus rambut yang kalau Imam Syafi'i tidak mensyaratkan mengusap sedikit aja cukup. Mau itu rambut, selai rambut cukup. Tidak wajib. Mazhab Maliki mewajibkan mengusap keseluruhan. Nah, kalau manasik umroh, ya tergantung gurunya lah ya. Katanya kalau umroh itu takutnya kita, khususnya yang laki-laki, yang ditakutkan itu batal.
Disinilah menyamakan rukun dan syaratnya tawaf itu sama seperti sholat. Baik. Nah kalau perempuan Indonesia rata-rata dia pakai kaos kaki yang terbuka cuma tangan aja, tangan diselipkan wajah, itu kurang jarang lah bersentuhan dengan laki-laki, karena biasanya di rombongan perempuan juga, walaupun ya kadang-kadang tercampur di satu momen di tawaf. Yang rentan batal itu adalah laki-laki, karena nggak boleh pakai alas kaki laki-laki, nggak boleh pakai alas kaki. Kemudian juga cuma pakai 2 helai kain. Rentan bersentuhan, yang paling rentan bersentuhan itu kaki. Karena perempuan mazhab Hanafi, kebanyakan yang dari Pakistan, dari India, mereka dalam mazhabnya perempuan itu nggak wajib menutup keseluruhan aurat, sebagian besar aja wajib. Makanya banyak perempuan Hanafi ketika tawaf dia udah pakai celana panjang, terus pakai apa? Pakai kerudungnya model kayak Nyai kita dulu, cuman disebutnya kerudung kayak gini, persis begini aja, gini aja. Sama orang yang nggak biasa pakai kerudung kan, pakai acara keagamaan pakai kerudungnya asal nyantol kayak gitu. Kalau perempuan mazhab Hanafi bisa dan nggak haram, udah terkategori menutup aurat kalau masih kelihatan sebagian. Oke, yang problem bukan di sini, di kakinya, dan dia nggak menghindar dari kaki. Kata kita diinjak aja seperti itu. Kaki kita diinjak seperti itu. Ini yang menyebabkan laki-laki ketika tawaf itu harus waspada, apalagi pada kita. Kalau Hanafi, laki-laki mereka diinjak sama perempuan, bersentuhan nggak batal mereka. Dia batalnya cuma kalau berhubungan badan aja. Kalau kata Maliki, kalau dengan syahwat megang baru batal. Kalau enggak. Cuma ini perkara batal nggak batal. Cuman megang boleh nggak? Dalam batal mereka tetap nggak boleh. Bukan berarti kalau bersentuhan bukan mahram kan nggak batal wudu. Kalau nggak batal wudu boleh dong. Boleh nggak boleh itu nggak ada hubungannya dengan batal wudu nggak batal wudu. Tetap nggak boleh. Nabi mengatakan, li'an yukhita bi ra'si ahadikum bi miqyatin min hadid khairun lahu min an yalmasa imra'atan ajnabiyatan la yahillu lahu qad aw la tahillu lahu qad. Seandainya kepala kalian itu ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi, itu lebih baik dari kalian daripada kalian menyentuh perempuan yang ajnabiyah, yang mahram kalian. Nah, ini kan ada ancaman, berarti hukumnya haram. Dan itu sendiri. Jadi perlu diketahui, setiap nabi itu untuk umatnya seperti ayah. Ayah untuk anak itu nggak batal wudu. Jangan ayah kandung, ayah tiri pun nggak batal wudu dan nggak boleh nikah. Karena udah terkategori mahram. Ayah tiri udah terkategori mahram. Begitu juga anaknya. Cuman Nabi Muhammad seumur hidupnya nggak pernah memegang tangan ini bersentuhan perempuan yang bukan mahramnya sama sekali. Ketika Fathul Mekah Nabi mengambil baiat perempuan, baiat laki-laki Nabi pakai tangan. Perempuan Tuhan sama sekali. Ada bagian yang bersentuhan, dia cuma megang pundaknya Nabi. Pundak Nabi pakai baju, pakai jubah lagi tebal. Nabi pun tidak terang. Baik. Jadi untuk jangan sampai ada kebutuhan. Bukan berarti kalau nggak enggak. Baik. Nah solusinya ulama di manasik umroh itu diajarin kita wudunya pakai mazhab Maliki aja atau taklid. Nah mazhab Maliki ini yang membedakan apa? Salah satunya tadi dia harus mengusap keseluruhan kepala satu. Yang kedua, kalau kita ketika wudu itu menggosok wajah, tangan, itu hukumnya sunnah. Kalau mazhab Maliki wajib digosok. Kalau kita membasuh wajah nggak gosok, cuman nggak ada gosok wajahnya nggak apa-apa, yang penting rata air sah. Kalau mazhab Maliki nggak sah. Jadi
Jadi kalau mau wudunya nggak batal ketika bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, harus dua hal ini didatangkan di dalam wudunya. Yang memang dalam mazhab kita sunnah dua hal tersebut. Makanya kata ulama, kalau seseorang berwudu dengan mazhab Imam Syafi'i, yang sunnah dan yang wajib didatangkan di dalam wudunya, maka wudunya itu sah di dalam seluruh mazhab. Karena hal-hal yang dianggap wajib di dalam mazhab yang lain, Imam Syafi'i tidak berpandangan wajib. Imam Syafi'i datangkan itu sunnah di dalam wudunya. Jadi ada memang sunnah-sunnah yang prioritas di dalam wudu, karena di dalam mazhab lain wajib. Ntar di pembahasan sunnah kita bakal bahas. Baik, itu area yang mengusap kepala. Selanjutnya yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Ghuslu jami'ir rijlain ma'al ka'bain. Kaki sampai ke mata kaki. Nah, ini batasannya juga jelas. Dan kembali kaidah tadi, sesuatu yang wajib itu enggak sempurna tanpanya, maka hukumnya wajib. Jadi mata kaki harus dilebihkan ke atas mata kaki. Jadi kalau di tengah-tengah mata kaki enggak sah. Harus basuhannya itu lebih ke atas mata kaki. Dilebih ke atas mata kaki. Lihat mata kaki penting lah. Kalau taruh di atas, jadi ke atas mata kaki. Dilebihkan basuhannya. Semua yang di area sini wajib terbasuh. Termasuk tadi yang di bawah kaki, kuku kaki harus nggak ada kotoran. Yang lebih rentan lagi, yang kakinya pecah-pecah pinggirannya, itu nggak boleh ada kotoran. Ini konsep itu sama di dalam mandi wajib. Setiap lubang, jangankan yang lubang yang retak-retak yang ada di kaki, lubang yang ada di telinga. Ini perempuan yang dulu dilobangin karena ada anting, nggak pakai anting lagi, itu harus kena air. Karena kategori zahir dari badan, itu harus kena air. Apalagi tuh enggak. Bahkan kata ulama, kalau seandainya ada nancap duri atau kesusupan, bukan duri. Kata ulama, lihat, kalau seandainya dicabut duri itu dari kulitnya, yang itu merupakan area yang wajib dibasuh dalam wudu, bakal kelihatan lubang nggak? Kelihatan lubang, wajib dibuka, wajib dikenain air ketika wudu. Makanya kata ulama, bagian yang paling tebal dari tapak kaki yang dekat tumit itu yang perlu lebih spesifik, lebih detail dibersihkan ketika karena dalam hadis wailun lil aqabi minan nar, neraka untuk tumit, untuk tumit-tumit. Kata ulama, ini mengarah kepada orang yang wudu, cuman masih banyak kotoran yang tidak dibersihkan. Dan kan orang dulu kalau mau wudu, udah kecil tuh orang dewasa pada gosokin tumitnya dulu. Nah sekarang mau gosokin tempat gosok nggak ada lagi, banyak udah licin semua dulu. Kan masih ada area yang kasar nggak apa-apa, kadang ada besi. Karena orang kerjaannya masing-masing, ada yang berkaitan dengan kotoran, jadi harus dibersihkan. Jadi semua area wudu itu nggak boleh ada yang menghalangi, sama wajib. Nggak boleh ada make up, apalagi ada jenis make up sekarang yang waterproof, yang kalau dia itu berenang, make upnya nggak berubah, nggak bisa kena air. Tapi pembahasan syarat ini. Semua yang berada di area kaki ini wajib terbasuh oleh air penghalang. Yang terakhir adalah antar harus urutan dengan cara tidak boleh mendahului satu rukun atau yang wajib dibasuh dengan rukun yang lain. Jadi harus dari wajah, tangan, kepala, kaki. Niat ketika membasuh wajah. Begini. Kalau seandainya setelah selesai wudu, dia baru kelihatan di tangannya itu ada tempelan atau ada sisik ikan. Habis wudu ada
sisik ikan habis bersihin ikan dari yang ini kan, atau ada lem atau ada apapun yang lain, ketahuannya setelah wudu, apalagi setelah sholat sama, setelah sholat ya ini sisik ikan. Apa hukumnya? Sholatnya nggak sah, wudunya pun kurang sempurna. Jadi apa yang harus dilakukan? Sisik ikan dibuang, masuk lagi kepala dan kaki. Kenapa? Karena di dalam wudu itu disyarat tertib. Kalau yang ini belum selesai, berarti yang ini dan yang ini nggak diambil sekali. Walaupun sudah lama waktunya nggak apa-apa, asalkan belum batal lagi. Beda dengan mandi wajib. Setelah mandi wajib dia ada sisik ikan di tangan. Apa yang harus dilakukan? Buang sisiknya, basuh airnya, selesai. Kenapa? Di dalam mandi wajib itu nggak ada disyarat. Karena satu kesatuan. Baik. Ada satu keadaan yang nggak disyaratkan tertib. Gimana? Wudu kita nyemplung ke dalam kolam sungai. Kalau udah masuk semua, tinggal niat aja. Aku niat wudu, nawaitul wudu, langsung naik lagi udah selesai. Tidak ada kolam renang. Mandi wajib juga sama. Kalau mau cepat langsung aja nyemplung di kolam renangnya, naik lagi udah. Niat di dalam. Niat di dalam ketika kepala udah masuk semua. Aku lihat dulu, aku niat mandi wajib, naik lagi udah selesai. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan saya? Ini saya ini waktu pas umroh saya satu-satu dengan ibu-ibu. Dia ngambil air itu aqua yang agak besar ini. Jangan betul. Terus satu kali di tangan lagi itu juga baru kali kaki juga gitu. Itu gimana tuh? Dia wudu gimana dulu? Dia pesawat. Iya. Itu wudunya sah. Syaratnya harus ngalir tadi. Kalau dia cuma ngambil pakai tutupnya atau sedikit aja, diginiin aja, terus diusap-usap, dan itu keliru. Kayaknya kalau di pesawat itu menyiksa diri ya, menyulitkan lah. Setidaknya kan basah. Kalau mau wudunya sah pasti wajib basah bajunya. Gak mungkin gak basah. Kalau di pesawat itu tayamum. Tayamum itu dalam mazhab Syafi'i harus pakai debu. Kalau mazhab yang lain gak mesti pakai debu. Di pesawat steril, kalau pesawat ada debunya bisa heboh kan. Jadi kalau dalam mazhab yang lain, baju kita ini bisa dibuat untuk media tayamum. Gini aja, taruh tangan, langsung usap ke muka. Aku niat tayamum untuk membolehkan sholat. Dalam bahasa Arabnya, nawaitu tayammuma listibahati fardhi shalah. Gini aja. Kalau yang biasa itu gini, aja ya. Man nggak mesti begitu, mau begini, tambah lagi boleh penting rata. Kalau tayamum satu kali usapan. Wudu wajibnya juga satu kali, cuman sunnah sampai 3 kalau tayamum enggak. Kemudian ambil lagi daerah yang lain. Sholat. Ini sholat wajib, umrah wajib. Jangan untuk melaksanakan umrah sholat ditinggalkan ketika di pesawat, nggak boleh. Harus sholat. Sholatnya sah nggak? Nggak sah. Gugur nggak wajib? Nggak gugur wajib. Artinya ketika kita udah landing masih wajib diqadha itu sholat. Cuman tetap sholat dengan waktu di pesawat kan kalau kayak kan sudah di pesawat udah ada berapa? Ya tadi kalau dalam Imam Syafi'i harus debu. Cuman mazhab yang lain nggak mesti pakai debu. Mereka selisih pendapat di dalam mentafsirkan ayat. Fatayammamu sha'idan thayyiban. Bertayamumlah kalian yang thayyib, yang bersih. Sha'id ini apa? Ini tafsirkan tanah yang ada debu. 3 mazhab yang lain, sha'id itu kullu ma yas'adu 'alal ardh, semua yang berada di permukaan bumi. Ada debu enggak ada debu boleh. Nah, termasuk baju kita tadi.
atau kursi-kursi di pesawat. Boleh. Tas yang kita pakai, kita usap aja ke situ, terus usapkan ke wajah kita, usapkan ke tangan kita, udah cukup. Ini Pak, cara yang paling simpel untuk tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan dari Bapak Rozi tadi tentang wudhu juga Ustaz. Itu kita kan kalau umroh atau kemana kita bisa bawa spray kan? Iya. Itu semprot. Apakah itu bisa kita kayak atau bagaimana? Yang kedua, wudhu di atas pesawat karena kita nggak ada debu tadi. Jadi saya pernah melakukan cuman di toilet pesawat Ustaz, saya duduk seperti biasa, lalu sepatunya saya usap saja. Apakah itu bisa seperti itu atau bagaimana? Yang ketiga, saya minta informasi dari Ustaz, buku apa yang kami bisa beli atau baca untuk pelajaran ceramah kita tentang fikih ini yang Ustadz pakai. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah spray tadi udah ada di ingatan, cuma lupa tadi jelas. Sebagian perempuan pakai spray itu semprotan, dibawa taruh di tasnya. Kalau bakal batal dulunya. Ntar ya, hal-hal yang membatalkan wudu itu salah satunya keluar angin. Nah, angin ini mau dari kubul ataupun dari dubur. Biasanya kan dari dubur ya, dari jalur belakang. Kalau dari jalur depan batal nggak? Emang ada laki-laki jarang, perempuan nggak jarang kayak keluar angin kalau jalur itu. Atau memang dia betul tahu ketika tawaf itu, kalau kita ketemu di dalam masjid sini, wudunya tinggal di samping. Kalau di depan Ka'bah, wudunya di mana? Mau nanya juga bingung. Jauh tempatnya. Nggak ada tempat air. Ada air yang disediakan di situ. Air zam-zam. Wudu di situ boleh nggak? Boleh. Cuma askar pada kamu basah di situ. Kalau nggak ketahuan sih nggak apa-apa. Banyak yang wudu pakai air zam-zam, banyak. Nyempel di situ karena banyak galon-galon yang disediakan. Nah, sebagian ini perempuan mereka pakai spray. Itu sah nggak sah? Karena spray itu bukan seperti mengusap, dia benar-benar airnya yang disemprotkan ke muka. Itu sah. Tinggal dispray ini, belum rata pun tinggal diratakan karena airnya tinggal diratakan pakai tangan. Dan wudunya sah. Ini alternatif baik ini. Spray. Jangan yang besar pecah. Yang kedua, oh yes, wudu tadi di pesawat. Ini sebenarnya nggak sampai wajib loh, karena sulit. Pesawat itu jangankan mau wudu, mau buang air aja dia nggak stabil kan namanya pesawat, goyang. Apalagi wudu, bakal hilang keseimbangan dan sulit. Dan air juga terbatas ya, kita bawa air sendiri sih. Jadi mengusap sepatu boleh nggak? Boleh. Cuman syaratnya sepatunya itu harus menutupin mata kaki. Harus sepatu yang menutupin mata kaki. Sepatu apa? Sepatu boot gitu. Kan? Sepatu yang sampai atas. Kayak sepatu tentara, sepatu polisi. Tentara agak tinggi, polisi lah yang agak gitu tinggi. Jadi kalau nggak tertutupin itu tidak memenuhi syarat wudu yang sah untuk mengusap kaki, mengusap sepatu. Jadi sahabat zaman Nabi banyak yang wudunya itu
Dia nggak basuh kaki. Kaki itu boleh dibasuh, boleh diusap. Syaratnya ketika dia memakai sepatu itu dalam keadaan berwudu. Syaratnya ketika pakai sepatu itu udah dalam keadaan berwudu. Kalau ketika pakai sepatu itu nggak dalam keadaan berwudu, nggak boleh. Harus basuh dulu. Udah basuh. Nah, batal yang selanjutnya baru boleh usap. Baru boleh usap. Syaratnya juga sepatunya itu suci, nggak ada najis. Pertanyaan terakhir, buku apa? Saya tuh nggak paham buku yang terjemahan. Ada yang kayak ini buku yang berbahasa Arab namanya Tahrirus Sadidah. Kalau terjemahan kurang paham pakai apa aja kita pilih yang terjemahan kira-kira sama lah. Oh itu dia lebih ke dalil-dalil di dalam fikih. Pendalilan itu kitab hadis malah, bukan fikihnya. Mau dibawa cuman nggak nyambung dengan fikihnya. Atau terlalu lebar. Bukan juga apa-apa. Bisa. Kalau untuk bacaan ada bisa. Oke, satu lagi. Ayo. Jun. Ayo, Jun. Ya, Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanya ya Ustadz, mungkin masih ada hubungan dengan wudhu. Ketika seseorang perempuan mengambil wudhu di dalam suatu ruangan, tapi tidak menutup aurat, misalnya memakai kain atau memakai handuk, itu gimana tentang wudhunya itu sah atau tidak? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sering ditanya ini, perempuan atau laki-laki? Perempuan. Ya, ini perempuan ya. Dalam suatu ruangan. Ya, dalam Dia ruangan. mengambil wudhu, tapi tidak menutup aurat. Ya. Maksudnya cuma memakai kain, habis mandi pakai kain, kemudian dia buat wudhu. Ya, Nah, Pak. bagaimana wudhunya ini sah atau tidak? Oke. Terima kasih. Di dalam ruangan tertutup perempuan nggak menutup auratnya, cuma pakai kemben aja. Kita katakan jangan pakai kemben, telanjang sama sekali, telanjang bulat di wudhu. Mau laki-laki atau perempuan, sah nggak wudhunya? Sah. Nggak ada terkait itu. Sah. Ya, makasih Ustaz. Melafazkan niat hukumnya sunnah, pasti dapat pahala. Cuman kalau dia lafazkan niatnya cuma di dalam hati nggak dihadirkan, ya berarti niatnya yang merupakan rukun nggak ada gitu. Itu yang lebih fatal. Ya nggak sah berkategori yang boleh dapat pahala. Kalau itu wajib, kewajibannya nggak gugur. Nggak sah, kecuali memang dia ada indikasi yang tidak memperbolehkan memakai debu, memakai air baru. Cuma kalau indikasi itu enggak dan dia masih bisa untuk tayamum, ada debunya yang dia nggak tayamum, ya nggak sah. Ya, ibadah cuma kekurangan cara itu aja maksudnya. Udah. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam.